Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan kepada Rasul. Rawa sahibul kasyaf an Muaz annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu. Meriwayatkan pengarang kitab Al-Kasyaf daripada Muaz bahwa Muaz bertanya kepada Rasulullah tentang itu pengertian. Pata'tuna afwaja, bahwa manusia itu datang ke tempat mahsyar itu berkelompok-kelompok. Apa itu maksudnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala alaihi salam, Nabi kita menjawab, ya Muaz, sa'alta an amrin azim minal umur sum arsala ainai. Nabi kita mengatakan, hai Muaz, kamu sungguh bertanya tentang perkara yang besar. Kemudian Nabi pun menangis sebelum beliau menjelaskan, menafsirkan tentang pengertian ayat tersebut. Wa ammal ladzina ala suratil khanazir fa ahlus suhti, adapun orang-orang yang dihalau dibangkit dari kubur menuju padang mahsyar rupanya seperti rupa babi. Inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari diputuskan segala perkara-perkara manusia, adalah itu hari sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari di mana tidak ada seseorang jua pun yang merasa lagi dizalimi. Hari di mana tidak ada seseorang jiwa pun yang merasa dirugikan dan dianiaya. Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hakim yang sangat adil dan bijaksana terhadap seluruh makhluknya, terutama manusia ini. Apabila hari itu dimulai, yauma yunfakhu bis-suri fata'tuna afwaja, pada hari yang ditiup sangkakala, maka kalian datang berduyun-duyun, berkelompok-berkelompok menuju tempat yang disebut dengan mahsyar. Sebagaimana kita mengetahui bahwa ada 2 kali tiupan sangkakala itu. Pertama, Israfil alaihi salam meniup sangkakala, terjadilah kiamat kubra, kiamat besar. Tidak ada lagi makhluk hidup kecuali orang-orang tertentu, dan seluruh apa yang ada di alam ini hancur berantakan. 40 tahun kemudian ditiup lagi sangkakala yang kedua, maka itulah bangkit manusia, bangun dari kuburnya untuk mendatangi satu tempat yang disebut dengan mahsyar tadi. Disitulah manusia akan disidang, akan diadili dengan seadil-adilnya. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu bis-suri fata'tuna afwaja, maka kalian datang berkelompok-kelompok. Para muhibbin rahimakumullah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan kepada Rasul. Rawa sahibul kasyaf an Muaz annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu. Meriwayatkan pengarang kitab Al-Kasyaf daripada Muaz bahwa Muaz bertanya kepada Rasulullah tentang itu pengertian. Pata'tuna afwaja,
bahwa manusia itu datang ke tempat mahsyar itu berkelompok-kelompok. Apa itu maksudnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala alaihi salam, Nabi kita menjawab, ya Mu'adz, sa'alta an amrin azim minal umur summa arsala ainai. Nabi kita mengatakan, hai Mu'adz, kamu sungguh bertanya tentang perkara yang besar. Kemudian Nabi pun menangis sebelum beliau menjelaskan, menafsirkan tentang pengertian ayat tersebut. Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyaru asyratu asnafin min ummati. Dihalau nanti. Dihalau artinya begitu kita bangkit dari kubur, kita dihalau untuk menuju satu tempat yang disebut mahsyar tadi. Umat-umatku itu dihalau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbagi 10 kelompok. Yuhsyaru asyratu asnafin, dihalau 10 kelompok daripada umatku. Ba'duhum, sebagian umatku dihalau menuju tempat mahsyar itu ala suratil qiradah, atas rupa kera. Ada umatku, kata Rasulullah, yang dihalau menuju padang mahsyar itu yang mana rupanya seperti rupa kera. Enggak ada paham kera, warik. Muhanya kayak warik. Wa ba'duhum ala suratil khanazir, ada lagi sebagian umatku, kata Rasulullah, yang dihalau rupanya seperti babi. Wa ba'duhum munakkasun, dan sebagian daripada umatku lagi yang dibalik, artinya arjuluhum fawqa wujuhihim yushabuna 'alaiha, kepala di bawah, batis ke atas, disirit mereka dengan wajahnya. Jadi berjalan mulai kubur sampai ke tempat mahsyar itu, kepala di bawah, batis di atas. Wa ba'duhum umyun, ada sebagian daripada umatku yang dihalau dari kubur dalam keadaan buta, padahal dalam dunia tidak buta orangnya. Wa ba'duhum summum bukmun, sebagiannya lagi dihalau dari kubur itu ada di antara umatku itu yang tuli dan bisu. Wa ba'duhum yamdahuna alsinatahum wa hiya mudallatun ala sudurihim yasilul qayhu min afwahihim yatakadzaruhum ahlul jama'. Sebagian lagi dari umatku itu dihalau, ada yang menggigit lidahnya sendiri. Lidahnya itu terulur sampai dadanya dan mengalir nanah dari mulutnya. Merasa jijik orang-orang yang di situ, di sekitar itu. Wa ba'duhum muqatta'atun aydihim wa arjuluhum, sebagian umatku, ujar Nabi, ada lagi yang dihalau itu dalam keadaan tidak punya kaki, tidak punya tangan. Betangan kada, bebatis kada. Wa ba'duhum musallabuna ala juzu'in min nar, sebagian umatku lagi dihalau dari kubur menuju mahsyar itu dalam keadaan disalib, dalam keadaan disalib di dahan yang dibuat daripada api. Wa ba'duhum, dan ada lagi sebagian umatku yang dihalau dari kubur itu asyaddu natnan minal jiyab, lebih sangat bau busuk daripada bangkai-bangkai. Wa ba'duhum, dan sebagian lagi umatku itu dihalau mulbasuna, mereka dipakaiani jibaban, jubah, sabiratan, yang meliputi tubuhnya, min katiran, daripada ter
lazikatan bijuludihim, yang melekat di kulit mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini semuanya adalah bukan orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang munafik, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, min ummati, daripada umatku. Artinya orang-orang Islam, orang-orang yang menyembah Allah, yang beriman kepada Rasul dan lain sebagainya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa-siapa mereka tadi. Fa ammal ladzina ala suratil qiradah fal qattatu minan nas. Orang-orang yang dihalau seperti kerak tadi adalah orang-orang yang qattat minan nas, atau namam, atau orang-orang yang anjur atar daripada manusia. Dalam kata lain, namimah, orang yang bersifat dengan namimah adalah namam atau qattatun, anjur atar. Mendengar berita lawan si A, disampaikan lawan si B. Mendengar berita lawan si B, sampaikan pulang ke nasi kepada si A. Nah, ini orang ngarannya adalah namam. Kalau inya kada tobat sebelum wafatnya, sebelum matinya, kada tobat daripada itu, maka dia bangkit dari kubur nanti seperti kera. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan bisa masuk surga orang yang anjur atar itu. Artinya singgah dulu dalam neraka, hanya bisa masuk surga kalau dia beriman. Orang ini beriman, penyembah yang pemuasa, tapi anjur atar, kada bisa ke surga, tetap dia akan singgah dulu di dalam neraka. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, kullu man la yaktumul hadith wa masya bin namimah dalla ala annahu waladuz zina. Orang-orang yang tidak bisa menyimpan rahasia dan dia melakukan namimah, anjur atar, pandir A dibawa ke B, pandir B bawa ke A, menunjukkan bahwa orang tersebut adalah anak zina. Berarti ini orang anak zina, anak kada halal. Jadi salah satu tanda bahwa orang itu adalah anak yang tidak halal, gawiannya, pekerjaannya suka namimah itu. Di dalam hadis yang lain disebutkan lagi, au syai'un minha, atau ada sesuatu daripada yang bersifat seperti anak zina tadi. Bisa umpamanya anak itu lahir waktu bapak ibunya bersetubuh, sedangkan ibunya sedang haid, disetubuhi oleh abahnya jadi anak, keluar anaknya, ini bisa termasuk bagian daripada itu. Kullu man la yaktumul hadith wa ma syabin namimah dalla ala annahu waladuz zina. Para muhibbin rahimakumullah, namimah itu apa tujuannya? Orang nih anjur atar, nang apa tujuannya? Sehingga dianggap sesuatu dosa yang besar. Imam Ghazali mengatakan, dan para imam-imam yang lain, salah satu tujuan daripada orang yang namimah itu adalah menghendaki
kejahatan, iradatus su' lil mahki anhu, menghendaki kejahatan, menghendaki tidak baik kepada orang yang menceritakan itu. Misalnya si A ada memandir lawan si B. Nah, memandir nang kada baik tentunya. Si A ada menyambati apa nang kada baik lawan si B ini. Si C mendengar. Nah, si ini kepingin bahwa si B ini marah lawan A. Sampai akan tadi biaya si A ada nyambat engkau ini. Nah, tujuannya supaya ini B marah kepada A tadi. Nah, itu salah satu daripada tujuannya namimah tadi. Wa ammal ladzina ala suratil khanazir fa ahlus suhti, adapun orang-orang yang dihalau dibangkit dari kubur menuju padang mahsyar rupanya seperti rupa babi, fa ahlus suhti itulah orang-orang yang bergelimang dengan haram, pekerjaannya haram atau makanannya selalu haram. Nah, wa ammal munakkasun ala wujuhihim, adapun orang yang dibalik tadi, betis ke atas kepala ke bawah, fa akalatur riba, maka itulah orang-orang yang suka melakukan riba. Orang-orang yang minjam duit bebunga, yang mandak duit bebunga, itu ini dibangkit dalam keadaan tasungsang. Dalam hadis lain ditambah lagi tasungkang dan kegilaan orangnya. Mana tasungsang, mana kayak orang kegilaan. Apa akalatur riba. Wa ammal umyu, adapun yang buta, palladzina yajuruna fil hukmi, itu orang-orang yang zalim dalam hukum. Orang-orang yang memberikan hukum tapi zalim, kada benar, kada adil, itu buta. Wa amma summul bukmu fal mu'jibuna bi a'malihim, adapun orang-orang yang tuli, bisu, itu orang-orang yang ujub dengan amal perbuatannya. Fal mu'jibuna bi a'malihim, orang-orang yang ujub dengan amal perbuatannya. Nah, ujub ini termasuk bagian dosa hati yang dikatakan termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudhnibu la khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik al-ujubu al-ujubu." Rawahul Baihaqi. Ujar Nabi, andai kata kalian itu tidak pernah melakukan dosa, kada pernah berdosa, niscaya aku khawatir sesuatu yang lebih besar daripada itu, yaitu apa? Ujub. Nah, karena kada merasa punya dosa, akhirnya dia merasa bahwa dirinya adalah bersih, dirinya adalah terbaik di antara orang lain. Nah, ta'jub. Orang berbuat taat tetapi sesudahnya diiringi dengan perasaan ujub, lebih hina daripada orang yang berbuat maksiat tapi sesudah maksiat dia merasa akan kehinaan dirinya. Orang yang berbuat maksiat, tuntung maksiat, sedih ini asa hina diri, asa kecil dirinya di sisi Allah karena banyak melakukan dosa. Ini lebih mulia dalam pandangan Allah daripada orang yang selalu beribadah tetapi merasa ujub dengan ibadahnya. Imam Ghazali menjelaskan apa yang dimaksud dengan ujub itu. Isti'zamun ni'mah warrukunu ilaiha ma'an nisyani idafatiha ilal mun'im. Ujub itu adalah merasa atau membesarkan nikmat dan merasa tenang dengan nikmat itu
disertai lupa menyandarkan nikmat itu kepada yang memberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ujub. Kita merasa ada satu kehebatan dan kita senang dengan kehebatan itu, kita lupa bahwa itu adalah pemberian Allah, ujub ngarannya. Nah, kalau kita merasa besar terhadap nikmat yang diberikan Allah, wah baiknya diriku ini, wah banyaknya hartaku ini, wah tingginya kedudukan dan jabatanku ini, dan kita senang dengan itu, tetapi kita ingat bahwa itu adalah anugerah Allah, itu kada ujub ngarannya, kada ujub ngarannya. Atau lagi orang yang merasa besar nikmat yang ada pada dirinya, dia merasa besar nikmat pada dirinya, tapi dia khawatir kalau nikmat itu ditarik oleh Allah, itu pun kada ujub ngarannya, kada ujub. Nah, orang ujub tadi dia merasa nikmat itu besar pada dirinya dan dia senang dengan nikmat itu, tidak disertai dengan menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ujub tadi. Orang yang mati tidak tobat dari ujubnya, dia akan dibangkit dari kubur dalam keadaan tuli dan bisu. Wa ammal ladzina yamdhuna alsinatahum fal ulama wal qissas alladzina yukhalifu qauluhum a'malahum. Adapun orang-orang yang menggigit lidah sendiri, lidahnya terulur sampai dadanya, itu adalah orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang penceramah tetapi tidak mengamalkan dengan ilmunya atau dengan apa yang diceramahkannya itu. Akibatnya seperti itu. Begitu digigitnya lidahnya, putus, datang tak ulur pulang terus menerus. Wa ammal ladzina quti'at aydihim wa arjuluhum fahumul ladzina yu'zunal jiran. Adapun orang-orang yang diputung tangan dan kakinya, itu orang-orang yang semasa hidupnya menyakiti tetangganya, menyakiti jirannya. Kata-katanya kada nyaman didengar oleh tetangga, kelakuannya kada nyaman dilihat oleh tetangga. Nah, di akhirat kena orang ini bulat, kada betangan, kada bebatis, kayak sumangka. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW menyatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'zi jarah, rawahul Bukhari. Siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, maka jangan sekali-kali menyakiti tetangganya. Tetangga ini punya kedudukan yang khusus dalam agama kita. Seringkali Jibril berpesan kepada Nabi, tetangga, jiran itu. Rasulullah SAW menyatakan, la ayyazni ar-rajul bi 'ashrati niswatin aysaru min ayyazni bi imra'ati jarih, wa la ayyasrika ar-rajul min 'ashrati abyad aysaru min ayyasrika min baiti jarih, rawahu Ahmad. Sungguh bahwa berzina seorang laki-laki dengan 10 orang perempuan itu lebih inting daripada dia berzina dengan 1 orang tapi dari tetangganya. Sungguh bahwa mencuri seseorang 10 buah rumah lebih inting daripada dia mencuri sebuah tapi rumah tetangganya. Jadi kedudukan tetangga sangat besar dalam pandangan agama kita. Dan keluar jiran ini adalah sangat menentukan tentang keadaan kita sebenarnya di sisi Allah, baik atau kada, tergantung kepada jiran kita. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, dia bertanya
kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dia meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beri pang ulun amalan. Nangapakah nang bila ulun amalakan, ulun ke surga mati. Nabi kita menjawab, ujian Nabi, jadikan diri kamu itu muhsin. Jadikan diri kamu itu orang yang baik. Jadikan diri kamu orang yang baik, yang pasti ke surga. Kaifa a'lam anni muhsin? Bagaimana ulun tahu diri ulun ini baik atau kada? Pol mengetahui. Sal jiranat takuni jenabi tetangga ikam. Biar tetangga-tetangga ikam itu umumnya mengatakan ikam ini baik, berarti ikam baik. Bila sebaliknya, sebaliknya. Nah, jadi sangat menentukan ini tetangga. Muka belakang kiri kanan ini bila sepakat tuh ada baik, jarinya nak ada baik itu di sisi Allah. Nah, bisa itu. Wa ammal musallabun ala juzu'in minan nar fasu'atu bin nas ila sultan. Adapun orang-orang yang disalib di tiang-tiang daripada neraka, disalib, disirit pulang, itu orang-orang yang suka melaporkan manusia kepada kerajaan, intil kerajaan. Ada orang pindah mengeritik pemerintah, laporannya tangkap orangnya. Ada mengeritik kebijakan pemerintah, ada melaporkan pemerintah, ditangkap orang. Nah, tukang gawian yang macam itu kita disalib. Matinya. Wa ammal ladzina hum ashaddu natnan minal jiyab alladzina yattabi'una asy-syahawat wal ladzat wa manau haqqallah ta'ala wal fuqara min amwalihim. Orang-orang yang bersangatan busuk, bujur ya sempurna, bebatis, batangan, cuma baunya bau busuk luar biasa, lebih busuk daripada bangkai. Orang kan takut mengawaninya. Itu ujar Nabi, orang-orang yang mengikuti syahwat dan kelezatan, dan dia mencegah hak Allah dan fukara daripada harta-harta mereka. Hidup bersenang-senang, pakaian, minuman, makanan, kendaraan, rumah dan sebagainya, tapi hak Allah dan hak fukara kada dia bayar. Artinya apa? Orang ini zakatnya kada biris, zakatnya kada biris. Wa ammal ladzina yalbasunal jibab, adapun orang-orang yang memakai jubah-jubah yang dibuat daripada tir neraka, ahlul kibri wal fakhri wal khuyala, itulah orang-orang yang bersifat sombong angkuh. Para muhibbin rahimakumullah, itulah yang dimaksud dengan ayat 18 tadi, yauma yumpakhu bisur fata'tuna afwaja. Pada hari ditiup sangkakala yang kedua, kalian datang berbundung-bundung, berkelompok-kelompok menuju tempat yang disebut dengan mahsyar tadi.